Assalamualaikum Bu Naya. Waalaikumsalam Miss Faiza. Ibu, adakah waktu luang tuh saat ini? Kebetulan kan ada yang mau saya ceritakan ini Bu. Oh tentu boleh Miss Faiza. Mau cerita apa ya nih Miss Faiza? Boleh tidak Bu? Kalau misalkan saya cerita tentang masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu di kelas. Tentu boleh Miss Faiza. Di sini kita saling terbuka ya dan cerita-cerita santai aja Miss Faiza. Silakan Miss Faiza. Begini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid saya kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya kan. Iya. Kemudian murid-murid juga mengerjakan tugas 80% saja setiap kelas Bu. Oh begitu. Baik, saya bisa paham dari apa yang Miss Faiza sampaikan. Nah, sebelumnya kita lanjut pembicaraan kita ya, Miss. Apa yang Miss harapkan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira? Harapan saya kan Bu ya, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Misalnya meningkatkan kembali antusias peserta didik Bu. Nah, sebelumnya ada lagi Miss unek-unek yang mau Miss sampaikan kira-kira? Kalau saya ingat-ingat ya Bu ya, Iya. yang menurunkan antusias belajar yang membosankan, kemudian terlalu monoton, dan saya juga dominan berbicara dari saya yang jarang memberikan kesempatan kepada murid. Saya juga menemukan pendapat-pendapat siswa yang kurang saya terima. Oh, begitu. Baik, Miss. Saya sudah sedikit bisa menangkap ya apa yang Miss bicarakan barusan. Nah, baik. Kondisi ideal yang Miss harapkan seperti apa ya? Menurut saya kan Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian menyenangkan, adanya game atau ice breaking Bu. Baik, sudah sangat bagus loh itu Miss, kondisi idealnya. Nah, sekarang apa sih yang bisa Miss Faiza lakukan dengan kondisi ideal itu bisa tercapai kira-kira? Jadi kan Bu, saya biasanya menggunakan buku-buku bacaan Bu yang ada di perpustakaan. Iya. Nah, apalagi yang bisa Miss upayakan? Saya pikir kan Bu, banyak ya Bu ya, seperti sumber belajar yang ada di YouTube, kemudian ada di internet, atau aplikasi yang sedang viral sekarang Bu, seperti TikTok, kemudian ada PMM, ada Canva, dan sebagainya. Baik Miss Faiza, dari berbagai sumber yang Miss sebutkan barusan itu bisa menambah referensi. Baiklah, apalagi yang ingin diupayakan kira-kira Miss Faiza? Dengan merancang pembelajaran yang menggunakan sumber belajar yang tadi saya katakan itu kan Bu, seperti dari YouTube dan sebagainya, saya juga tidak memberikan tugas yang terlalu banyak lagi Bu, dan membagi Iya. kelompok tugas sesuai minat dan bakatnya. Kemudian istilahnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, di murid terkesan tidak dipaksa dan sering mengerjakan tugas lagi Bu. Wah, luar biasa, sangat bagus sekali itu Miss rencana yang barusan Miss sebutkan dan terpikirkan oleh Miss. Nah, ada lagi Miss komitmen yang bisa Miss tambah untuk nantinya? Insya Allah kan Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dari sumber-sumber belajar yang saya katakan barusan ya Bu ya. Kemudian mengeksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan mereka belajar, dan mereka sering terhadap unsur paksaan. Maksudnya tidak ada lagi unsur-unsur paksaan, ada kesadaran dari diri mereka. Oh, luar biasa sekali. Bagus sekali itu Miss Faiza. Nah, kapan nih rencananya kira-kira Miss akan melaksanakan dan merealisasikannya? Insya Allah Bu, dalam waktu dekat ini Bu. Lebih tepatnya kapan itu Miss? Saya rencana hari Senin Bu, di jam ke-34 nanti. Jam di kelas ke-34. 94. Baik nih, sebenarnya saat ini Miss sudah menemukan solusi dari ide-ide yang Miss sendiri telah dapatkan, di mana di situ sudah sangat hebat loh. Bahkan saya menemukan solusinya dari Missnya langsung. Jadi saya belajar banyak nih dari Miss Faiza. Di sini juga saya berharap semoga apa yang telah kita bicarakan ini menemukan titik balik ya Miss. Ya Bu. Nah sekarang gimana perasaan Miss?
sudah atas percakapan kita hari ini. Alhamdulillah bukan, setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu, saya sudah mendapatkan solusi yang Ibu katakan barusan, yaitu berkomitmen, kemudian rencana yang ke depan tuh lebih terstruktur lagi. Alhamdulillah. Saya tunggu ya Miss hasil akhirnya. Saya tunggu kabar baiknya di hari Senin setelah jam 3.4 ya Miss. Iya Bu, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Baik, kalau gitu semangat Miss Faiza dalam memberikan perubahan positif. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Faiza. Waalaikumsalam Bu Naya. Miss, adakah waktu luang saat ini? Kebetulan ada yang mau sedikit saya cerita ini Miss Faiza. Oh, tentu saja boleh Bu. Mau cerita apa ya Bu Naya? Boleh tidak Miss, saya cerita tentang apa masalah saya akhir-akhir ini di kelas Miss? Oh, boleh. Boleh lah Bu. Di sini kan kita saling terbuka dan cerita-cerita. Santai aja Bu Naya. Silakan Bu. Begini ya Miss, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya hanya mengerjakan 80% saja setiap kelasnya Miss. Baik Bu, saya paham apa yang Bu Naya sampaikan barusan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicaraan, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Harapan saya yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yang mana bisa meningkatkan kembali antusias peserta didik saya, Miss. Oh begitu, oke lah, baik. Sekarang sebelumnya ada lagi nggak Bu unek-unek yang mau Ibu sampaikan? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal-hal yang menurunkan antusias belajar yang membosankan, terus monoton, dan saya dominan berbicara, dan saya juga jarang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menemukan pendapatnya. Oh baik Bu, saya bisa menangkap ya apa yang Ibu Naya bicarakan barusan. Iya, Nah, Miss. baik, untuk kondisi ideal yang kira-kira Ibu Naya harapkan itu seperti apa? Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, adanya game atau ice breaking, Miss. Ya baik, sudah sangat bagus itu Bu Naya, kondisinya ideal ya. Nah sekarang apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan dengan kondisi ideal itu agar bisa tercapai? Jadi, saya biasanya menggunakan buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan, Miss. Oh begitu, oke lah, baik. Apalagi yang bisa Ibu upayakan? Saya pikir banyak ya, Miss, sumber belajar yang ada di YouTube, internet, atau aplikasi yang sedang viral sekarang, Miss, seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Oh, baik Bu, dari berbagai sumber yang telah Ibu sampaikan tadi untuk menambah referensi. Baiklah Bu, ada lagi yang kira-kira ingin Ibu upayakan? Dengan merancang pembelajaran menggunakan sumber belajar yang tadi, Miss, seperti dari YouTube dan sebagainya. Dan saya juga tidak memberikan tugas seperti yang terlalu banyak lagi, dan membagi kelompok tugas sesuai minat dan bakat anak. Istilahnya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada murid agar terkesan tidak dipaksa dan sering mengerjakan tugas. Begitu, Miss. Wow, kalau itu yang Ibu katakan itu sudah sangat bagus menurut saya gitu ya Bu ya. Kemudian rencana Bu Naya ini berarti sudah terpikir ya, sudah jauh-jauh sudah terencanakan Ibu sendiri. Nah, untuk komitmen selanjutnya, apa yang ingin Ibu buat nantinya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dari sumber-sumber belajar tadi Bu ya, eksplorasi materi, sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan mereka sering terhadap
unsur-unsur paksaan begitulah Miss, lebih kurang. Oh, wow, luar biasa sekali itu Bu, bagus sekali. Nah, kapan ini rencananya Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah dalam waktu dekat ini Miss, lebih tepatnya minggu depan. Dan ini kan kasusnya kemarin ya Miss, hari Selasa. Insya Allah Selasa minggu depan saya akan melaksanakannya Miss. Oke, baik Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan tercapai ya Bu ya. Nah, di akhir pembicaraan ini akhir pembicaraan kita ini gimana ya Bu? Perasaan Ibu sesuai tidak? Alhamdulillah saya sudah dapat solusinya nih Miss, dari yang Miss Faiza katakan tadi, yaitu komitmen rencana ke depannya. Terbantu lah Miss dengan komunikasi kita hari ini Miss. Iya. Baik Ibu, sebenarnya kan Ibu sendiri ya yang menemukan solusi-solusi dari ide-ide yang Ibu sampaikan gitu kan. Sebenarnya juga Ibu Naya juga sangat hebat loh. Di sini saya bisa melihat bahwa Ibu sudah sangat antusias ya, sangat bagus dalam perencanaan selanjutnya. Oke, baik Bu. Semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini menemukan titik balik ya. Dan saya juga menantikan hasilnya yang terbaik dari Ibu Naya. Insya Allah saya akan mengabari hasil setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke, amin. Semangat ya Bu ya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, memberikan perubahan yang positif. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Miss Faiza atas waktu luangnya. Saya banyak sudah menyita waktu luang Miss Faiza ini. Aman Bu, nggak masalah itu Bu. Kalau begitu saya pamit ya Miss Faiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.